Di tengah memanasnya konflik antara Nikita Mirzani dengan anak kandungnya Laura Meizani alias Loli, dituding Loli justru biang keroknya adalah sang ibu Nikita. Menurut pengakuan Loli, ia menuding Nikita sebagai pemicu konflik panas, bermula ketika sang ibu meminta Loli, yang ketika itu sudah sekolah di Inggris, untuk terlibat dalam permasalahan rumah tangga orang tuanya, yaitu Nikita versus Antonio Deodola. Menurut Loli, ketika itu Nikita meminta dirinya untuk memposting hal-hal jelek tentang Antonio. Tapi permintaan tersebut ditolak Loli karena akan berpengaruh buruk kepada dirinya dan lingkungan sekolahnya di Inggris. Dan lagi, menurut Loli, penolakan inilah yang membuat Nikita murka. Hal itu bahkan menyeret beberapa pihak yang berada di sekitar Loli, termasuk Mami Eda, ibu angkat Loli di UK. Nikita bahkan menuding Mami Eda memberi pengaruh buruk kepada Loli, di antaranya mendukung Loli keluar dari asrama sekolah, mengenalkan dengan alkohol, hingga mabuk saat pesta dan sebagainya. Seperti apa ibu angkat Loli menanggapi tudingan panas Nikita? Benarkah Nikita juga menuding Loli kini telah berubah? Lantas seperti apa jawaban menohok Loli terhadap sang ibu? Panasnya konflik antara ibu dan anak membuat prihatin beberapa pihak. Mereka yang peduli kepada kehidupan Loli mengingatkan bahwa Loli akan diintai karma jika terus melancarkan konflik dengan ibu kandungnya. Lantas, seperti apa cara Loli terhindar dari karma yang kini mulai mengintainya? Seperti apa kisah nyata Aldi Taher terkait menghormati dan memuliakan ibu kandung yang mengantarnya mendapat hadiah 1 unit rumah mewah baru-baru ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik yang terjadi antara ibu dan anak, Nikita Mirzani dan Laura Meizani alias Loli, berbuntut panjang. Setelah sebelumnya Nikita Mirzani mengatakan ikhlas dengan segala perbuatan Loli, meski menyakitkan hatinya. Kini, Loli yang angkat bicara dan menuding Nikita, ibu kandungnya, sebagai biang masalah yang berujung terjadinya konflik antara mereka. Ya, Loli mengaku konflik bermula oleh permintaan Nikita Mirzani agar memposting hal-hal yang isinya menjelek-jelekan Deodola, ayah tirinya, saat Loli sedang sibuk sekolah di Inggris. Karena itulah Loli juga membantah tudingan netizen bahwa dirinya anak durhaka. Ia malah menyalahkan balik Nikita Mirzani. Penolakan Loli inilah sebagai pemicu awal konflik dirinya dengan Nikita Mirzani. Mungkin kebanyakan dari kalian tuh lupa gitu kan masalah akar ini tuh apa nih gitu, mungkin udah lupa kali ya. Ya sebenarnya aku juga tipe kalau orang yang nggak suka ungkit-ungkit yang lalu-lalu gitu, karena menurut aku kan yang lalu ya lalu aja, yang sekarang ya sekarang aja, karena emang nggak peduli juga gitu kan. Aku kan fokus ke depan bukan lihat ke belakang lagi kan. Nah jadi tapi emang dari kemarin aku perhatiin kalian suka nanya-nanya, jadi mungkin menurut aku harus bisa ngelurusin aja gitu lah ya. Nah jadi aku pertama kali ke UK itu sekolah di Taunton School, ya sekolah private school lah, ada boarding schoolnya, ada asramanya. Nah aku harusnya di situ tuh dari September ya kan, tapi gara-gara sama nyokap itu selalu dipending nanti gitu-gitu, jadi sekolah di Taunton itu cuma 4 bulan, tapi kan nyokap bayar 1 tahun, tapi kan udah selesai tuh ya kan. Nah jadi aku harus keluar lah, pindah lah di tempat itu. Nah kenapa masalahnya dari akarnya ini aku kasih tau kalian ya. Jadi pertamanya itu kan nyokap sama Antonio berantem ya kan.
Nah sebenarnya emang berantemnya itu emang sebelum dari gue ke UK emang mereka udah berantem, tapi emang mungkin pas gue di UK makin besar atau gimana gue nggak tahu ya, karena emang nggak ada urusannya juga sama gue gitu kan. Nah terus berantem nih ya kan. Nah terus nyokap ini nyuruh gue posting-posting lah, biasa posting-posting jelek-jelekin Antonio lah di story gue gitu kan. Terus gue bilang gue nggak mau gitu kan, karena kan emang gue ke UK itu emang buat sekolah gitu kan, nggak mau nggak mau drama-drama atau apalagi kayak ikut campur masalah orang tua gitu kan, gue nggak mau. Tiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak, karena dia masih labil, dia masih bersikeras. Gue enak dari Mimi jauh, jadi dia masih keras hatinya. Penolakan Loli untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga orang tuanya karena didasar alasan yang diungkap Loli lantaran dirinya ke UK bertujuan untuk menimba ilmu dan kelak membuat Nikita Mirzani ibu kandungnya merasa bangga. Namun penolakan Loli akan permintaan Nikita Mirzani ketika itu justru membuat sang ibunda murka kepada dirinya. Menghadapi kondisi tersebut, Loli mengaku bahwa dirinya sempat mengkonsultasikan hal tersebut kepada pihak sekolah dan mendapat jawaban agar mendiamkan saja persoalan tersebut. Namun setelah berusaha didiamkannya, pada akhirnya serangan-serangan pernyataan dari Nikita Mirzani kepada dirinya semakin menjadi-jadi hingga kini menimbulkan konflik panas antar keduanya. Karena kan emang gue tujuan ke UK kan emang untuk mencari ilmu, untuk ngebikin ortu bangga gitu kan. Jadi ya gue nggak mau, tapi mungkin dia ya marah. Ya dia ngebilang lah, kok lu nggak mau ngedengerin gue lagi gitu kan. Ya terus ya dari situ ya udahlah, dari situ kayak pokoknya intinya dia marah-marah, nerorin gue, sampai si Mail kirimin gue foto-foto pas dia kecelakaan. Itu kayaknya foto bohongan atau gimana, atau itu foto dulu, tapi Mail sempat ngirimin gue foto kalau nyokap ini kecelakaan gitu kan. Ya terus ternyata pas gue cari tahu ternyata bohong gitu kan. Terus ya udah tuh dari situ neror, sekolah gue juga diteror. Gue ceritain dong semuanya sama sekolah. Terus ya sekolah bilang ya udah diamin aja gitu kan, kamu kan sekarang di UK, kamu fokus aja sama diri kamu sendiri, sama belajar kamu dan gitu-gitu kan. Udah makin gue diemin. Pas gue diemin makin menjadi-jadi ya kan. Gak ada hubungan sama sekali. Jadi masih kontak? Masih ada kontak Kak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Gak ada. Untuk pantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Di tengah perseteruan Nikita Mirzani ibundanya yang bahkan merembet ke Mami Eda, Loli mengungkap bahwa dirinya kini sudah tinggal sendiri dan hidup mandiri, tidak lagi tinggal di rumah Mami Eda. Loli mengatakan bahwa saat ini ia ingin hidup damai dan tentram di kos-kosan ala London. Loli juga membantah bahwa kini ia tinggal di penampungan sebagaimana dituding ibundanya Nikita. Hal itu diungkap Loli dalam suatu story terbarunya di sosial media sebagai berikut. Jadi buat kalian, tolong ya, jangan bilang-bilang yang aneh-aneh lagi tentang tempat tinggal aku yang sekarang. Kalian udah lihat sendiri kan tempat aku gimana? Bagus kan? Ya, karena emang bukan tempat penampungan. Aku mah nggak mau ngebikin semuanya ribet ya. Dan aku juga sekarang kan juga nggak apa-apa sendiri gitu kan, mandiri juga. Jadi ya cuman pengen ngelurusin aja sih ya, aku bisa sampai sekarang ini ya gara-gara yang tadi aku sebut itu. Tapi aku ngebikinin video ini jangan dibikin adu domba atau ngebikin berita baru lagi ya, karena emang ini aku cuman pengen ngelurusin aja. Oke, aku cuman pengen peace ya, damai aja semuanya sekarang, damai-damai aja ya. Aku sekarang udah tinggal sendiri ya, jadi tolonglah ya guys ya, jangan
jangan ngebikin semuanya ribet lah, karena emang sekarang aku juga udah sendiri, jadi ya gimana ya. Jadi pengen hidup normal aja tanpa harus ada drama-drama. Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Di mata Nikita Mirzani putrinya, Loli tampak sudah sangat berubah setelah pindah sekolah ke UK. Dan Nikita menuding bahwa perubahan pada Loli terjadi salah satunya dipicu oleh Mami Eda yang memberikan pengaruh buruk kepada Loli. Pengaruh buruk tersebut disebut Nikita salah satunya adalah menghancurkan hidup putrinya dengan memberinya alkohol, bahkan hingga mabuk di suatu pesta pernikahan. Sementara itu, pihak Mami Eda justru membantah tudingan Nikita bahwa dirinya telah memberikan pengaruh buruk dan mengusir Loli dari rumahnya. Mereka yang memberikan tempat tinggal untuk anak itu, yang harusnya anak itu menimba ilmu ya yang saya sudah bayar, tapi nggak tahu di brainwash apa, kan dia yang bikin hancur itu anak. Itu anak nggak pernah sentuh alkohol. Di UK dia sentuh alkohol sampai mabuk, kan kalian lihat sendiri videonya beredar kan, itu dari sini nggak mau belajar. Habis gue marahin, nggak ada, karena tugasnya anak di bawah umur apa belajar. Kalau orang tuanya mampu untuk menyekolahkan di sekolah yang bagus ya belajar, udah itu aja. Mau ngapain lagi, mau main ada waktunya, ada. Keluarga itu tuh yang bikin si tuh anak jadi belangsak, kenal alkohol, udah ketawa sendiri sekarang tuh anak tuh udah mulai ketawa sendiri. Gue dikirimin tuh video dari siapa, pokoknya gue dapat di grup deh tuh video. Tiba-tiba tuh anak ketawanya udah over, ketawa sendiri apa segala macam gitu. Gue tahu itu anak. Biar bagaimanapun dia akan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Kita telepon Mami ya. Kita telepon Mami. Mami aku lagi nge-live nih. Mami pengen bilang hai nggak? Tadi Mami nonton itu live. Oh iya. Mami lagi apa? Mami mau tidur. Lu tutup makanya Mami langsung. Mami gelap banget Mami. Harusnya itu supaya mereka tahu. Iya. Iya udah aku tunjukin. Ciao. I'll talk to you guys tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Dah ya guys ya, tuh kan buktinya kan. Apa coba buktinya? Aku masih baik-baik aja kan sama Mami, sama Eda, sama keluarganya Eda ya. Jadi jangan bikin berita yang aneh-aneh lagi ya. Karena apa yang kalian bikin berita itu fitnah, hoax to the max. Ya, oke, guys. Penegasan Loli di tengah kisru yang memanas dengan ibu kandungnya Nikita Mirzani bahwa dirinya bukan anak durhaka. Lantas, benarkah karma mengintai Loli jika terus berseteru dengan ibu kandungnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe.
Kisruh yang memanas antara Loli dan Nikita Mirzani seakan membawa Loli semakin jauh dari rasa hormat kepada ibu kandungnya. Kondisi demikian membuat gelisah beberapa pihak yang peduli terhadap masa depan kehidupan Loli. Di antaranya anak indigo Roy Kiyoshi. Meski Loli membantah bukan anak durhaka karena menilai biang masalah ada di pihak ibunya, namun sebagai seorang anak, sudah sepantasnya untuk patuh dan hormat kepada orang tua apapun kesalahan yang dibuat orang tua. Sebab menurut anak indigo, akan ada karma yang mengintai Loli jika konflik dengan sang ibunda terus terjadi. Untuk menghindari karma tersebut, maka satu-satunya cara yang ditempuh Loli adalah berdamai dengan sang ibunda. Kalau aku bilang sebenarnya kayak kasusnya Nikita Mirzani dengan anaknya Loli, saya berharap semoga Lolinya itu bisa kembali ke pangkuan ibunya, dan itu kan nanti kita ada karma lagi ya, kalau kita baik sama orang tua nanti kan kita akan kembalinya jadi baik gitu. Jadi ya saya berharap semoga perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli segera berakhir. Suatu saat pun Loli pun jadi seorang ibu pun akan ngalami hal yang sama. Saya berpesan, ini mumpung adanya kasus ini, saya berpesan supaya Loli bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Karena walaupun gimana pun Nikita Mirzani itu walaupun mulutnya gimana-gimana, tapi dia adalah sosok ibu buat kamu Loli. Jadi suatu saat pun Loli akan butuh dia, ada apa-apa nanti kalau ada masalah kan dia lagi. Nikita Mirzani yang turun tangan kan. Jadi ya aku berharap perseteruan antara Nikita Mirzani dengan anaknya Loli segera berakhir. Ya, itu tadi pesan aku, semoga Loli bisa hormat lagi sama orang tua, karena di mana-mana ibu itu adalah kasih ibu ada di telapak kaki, maksudnya surga ada di telapak kaki ibu gitu kan. Jadi aku berharap semoga Loli bisa selesai masalah ini dengan Nikita Mirzani. Ya menurut aku antara ibu dan anak ini dua-duanya sih harus nurunan tensi atau nurunin ego masing-masing ya kalau mau rukun kembali kalau menurut aku. Jadi entah itu Nikita Mirzaninya harus lebih sabar lagi, entah kedua Loli juga harus inget surga di telapak kaki ibu. Itu dua-duanya harus introspeksi diri kalau menurut saya. Apa yang dikemukakan anak indigo semakin terang benderang lagi pasca penjelasan ahli agama. Dari kacamata agama dikatakan, sebaiknya Loli selaku anak harus menurunkan ego dan menghormati orang tuanya. Alasannya karena surga ada di bawah telapak kaki ibu, di mana Loli sudah seharusnya mau berlutut untuk mencium kaki ibu kandungnya. Seperti apapun kesalahan sang ibu. Karena ridho Tuhan kepada seorang anak terletak pada ridho orang tua, dan murka Tuhan kepada seorang anak terletak pada murka orang tua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Islam mengajarkan tentang untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua itu bagi seorang anak menjadi Tuhan, mewakili Allah sebagai manusia yang memiliki hak pada jiwa, fisik, lahir batin seorang anak. Sampai disebutkan dalam sebuah makalah hadisnya, anta wa maluka li abika, engkau dan seluruh hartamu milik ayah ibumu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya surga terletak pada telapak kaki ibu. Betapa begitu hebatnya derajat ibu. Satu sisi buat Loli, siapapun kita yang punya orang tua sebagai anak, tetap kesalahan orang tua sehebat apapun, ya terlihat buruk, ya perilakunya, ibadahnya, bahkan mungkin dia tidak taat, tetap ya orang tua harus dihormati. Bagaimanapun tidak memberikan pendidikan yang baik kepada seorang anak, tapi tetap karena ibu adalah pintu surganya bagi dia untuk bisa sampai mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Meskipun orang tua itu tidak taat, apalagi taat. Gitu. Maka hendaknya
Ya, seorang anak tetap takzim, terlepas orang tua itu baik atau tidak ada urusan, karena urusannya dia dengan Allah. Perkara nanti orang tua belum soleh, dia pun punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam prakteknya, selebriti Aldi Taher yang selama ini telah berusaha memuliakan ibu kandungnya menyebutkan bahwa peduli dengan ibu membawa berkah kepada dirinya. Bahkan teranyar Aldi sampai diberi 1 unit rumah tempat tinggal karena pihak yang memberi rumah tersebut melihat bahwa Aldi menghormati dan merawat serta menjaga ibu kandungnya. Apa yang dilakukan Aldi diharapkan menjadi contoh bagi banyak orang, khususnya para anak-anak, remaja, dan pemuda saat ini. Kan baginda Rasul berpesan, ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali. Jadi, insya Allah pengen sukses, bismillah, minta doa, restu, ridho ibu. Karena ridho ibu, ridhonya Allah. Dan saya ini kan pejuang kanker, Mbak. Ya, saya setelah di kemo, saya bingung mau ngapain. Ya, kenapa sih bilang, saya selalu ngomong kita bingung, ya karena emang dunia tempat bingung, kan nggak bingung kalau di surga. Jadi saya pernah dengar cerita teman, dia cium kaki ibunya sebelum keluar rumah. Dia bingung mau ngapain padahal, dia mau kerja apa dia bingung. Saya kan sempat di posisi yang belum ada koringan syuting ya, terus juga waktu saya habis kemo ya, terus ya udah akhirnya saya cium kaki ibu sebelum keluar rumah. Saya lakuin tiap hari, tiap mau keluar rumah, dan ada aja jalan Mbak. Makanya kalau ditanya, Aldi Taher, lu gimana sih kunci sukses buat diri lu? Ya bismillah, baca Al-Quran, sholat, muliakan orang tua, ya ibu, ayah, dan insya Allah kita akan menyayangi semua. Saling sayang. Anak berangkat sama orang tua, nggak akan sukses. Kalaupun oke, di dunia dia dianggap sukses ya, punya harta bla bla. Itu kesuksesan semu, itu namanya istijroj, itu yang mengerikan. Dan nanti di akhiratnya sengsara Mbak. Kalau anak durhaka itu udah janji Allah pasti, makanya jangan sampai durhaka sama orang tua. Siapa yang memuliakan orang tua, ya ibu, ayah semua, insya Allah kan dimuliakan di dunia, di dalam kubur, bukan di akhirat. Ini masya Allah nih, Lemi Property ada Nemi ini yang masya Allah ya, yang mengurus rumah saya, yang dia insya Allah. Dia sayang sama ibunya. Dia lulus SMA, dia pas waktu SMA dia dagang es mambo. Coba lihat Instagramnya. Jadi begitu dia tahu, Bang, gue ngeliat lu kayak masya Allah Bang, gue ngeliat lu ibu gitu, gue terharu. Jadi ya semua jalan Allah Bang. Semua ini adalah titipan Allah. Ya semua itu rezeki dari Allah. Kita nggak pernah tahu datangnya dari mana rezekinya. Tapi yang pasti pembuka rezeki adalah memuliakan orang tua. Ibumu. Nah ibu Bang. Dan ini makanya jadi melihat Bang Aldi juga kan sosok inspiratif nih buat anak-anak muda lainnya. Jadi biar makin tambah sayang sama orang tuanya, jadi Bang Aldi pun sering mengejarkan di sosial media gitu loh, sayang sama orang tua, cium tangan, cium kakinya, gitu kan hal yang mulia buat ibunya, merawat orang tuanya lagi sakit, gitu kan yang harus banyak anak muda contoh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.